Bab 50. Selama beberapa detik Alfian terdiam. Tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Berbagai pikiran buruk memenuhi pikirannya. Jika Aileen sudah mengetahui sesuatu tentang orang tuanya, dari mana ia mendapatkan informasi? Pasalnya, Alfian benar-benar menutup informasi apapun tentang masa lalu. Apa salahku? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Apa mereka tidak pikirkan akan seperti apa hidupku selanjutnya? Deg! Jantung Alfian seperti akan berhenti berdetak. Entah harus seperti apa memberi pemahaman kepada sang istri. Yang jelas, Aileen pasti akan marah besar, dan Alfian harus siap menerima kemungkinan terburuk. Termasuk jika Aileen nanti menginginkan perpisahan. Alfian kembali meraih tubuh mungil itu. Mendekapnya sangat erat. Walaupun Aileen berusaha melepaskan diri, tetapi Alfian tidak memberi celah. Tidak akan ia lepas sampai Aileen membukakan pintu maaf. Aku minta maaf, tolong dengar aku dulu. Alfian berucap lirih. Aku selalu berpikir kenapa mereka tega membuangku. Apa aku setidak berharga itu sampai orang tuaku sendiri tidak menginginkanku? Tidak, sayang, kamu sangat berharga. Ada aku yang sangat menginginkan kamu. Bujuk Alfian dengan wajah semakin memucat. Aku mohon dengar aku dulu. Aku tahu aku salah, tapi aku melakukan semua ini untukmu. Supaya kamu tidak terluka lebih dalam lagi. Sekali lagi Aileen mendorong dada lelaki itu untuk memberi jarak. Alfian tidak ingin keras kepala dan membuat Aileen semakin kecewa nantinya. Ia lepas pelukan, sehingga keduanya saling beradu pandang. Tapi lihat apa yang sudah kamu lakukan sekarang! Alfian kehilangan nyali. Bahkan tak berani lagi menatap mata sang istri. Untuk sekedar menyentuhnya pun ia tak memiliki keberanian. Aku tidak bermaksud. Hua, kamu jahat. Kenapa membelikan film yang sesedih ini? Aileen menyeka air mata dengan kedua tangan, lalu membenamkan tubuhnya di pelukan sang suami. Apa? Alfian yang seperti baru saja kehilangan separuh nyawa itu belum mampu berpikir jernih. Wajahnya masih pucat, juga dengan kening yang berkerut dalam. Maksudnya? Aku habis nonton drama Korea. Ceritanya tentang anak yang dibuang orang tua kandungnya dan harus tinggal dengan ibu tiri. Aku jadi ingat masa laluku yang menyedihkan. Detik itu juga, seluruh beban yang menghimpit dada Alfian seperti menguap di udara. Ia menarik napas dalam-dalam setelah mampu menebak apa maksud sang istri. Jadi kamu menangis sesedih ini karena habis nonton drama Korea? Dalam hangatnya pelukan Alfian, Aileen mengangguk. Ia benamkan wajahnya di dada sang suami sembari menyesap aroma maskulin yang menguar dari tubuh tegap lelaki itu. Iya, dan yang dialami tokoh utamanya hampir sama dengan yang kualami. Makanya aku jadi ingat kehidupanku. Alfian menghembuskan napas panjang. Lega, ternyata istrinya itu hanya korban drama Korea. Rahasia besar itu masih aman. Sudah, jangan diingat lagi. Sekarang kamu tidak sendirian. Kamu punya aku dan Boy yang akan selalu ada bersamamu. Meskipun ada rasa lega, tetapi rasa bersalah itu semakin nyata merasuk ke relung hati Alfian. Ia peluk wanita itu semakin erat. Maafkan aku, Aileen. Kadang ada rahasia yang lebih baik untuk tidak diungkap. Kamu pasti akan lebih terluka lagi kalau tahu yang sebenarnya. Ucap Alfian dalam hati. Lelaki itu melepas pelukan, lalu membawa sang istri untuk duduk di sofa. Alfian meraih selembar tisu dan menyeka sisa air mata yang membanjiri pipi Aileen, lalu merapikan rambut panjangnya dan menyelip ke belakang telinga. Besok aku ada undangan peresmian studio foto milik salah satu temanku. Apa kamu mau ikut? Di sana akan ada pameran foto, kamu pasti suka. Kita juga bisa berfoto di sana. Kita kan belum punya foto bertiga dengan Boy. Ajaknya berusaha menghibur. Foto keluarga seperti punya artis-artis itu? Alfian tertawa gemas. Iya, sayang. Mau, kan? Aileen mengangguk antusias.
Raut sedihnya mendadak hilang. Alfian membenamkan ciuman di kening dan bibir. Oh ya, kenapa kamu masih di kamar ini? Bukannya tadi kita sudah sepakat akan tinggal di kamar sebelah? Aku baru selesai memindahkan semua pakaianku. Tadi kesini cuma mau ambil HP. Tapi malah keasikan nonton drama Korea. Ya sudah, sekarang pindah ke kamar sebelah, yuk. Alfian hendak berdiri, tetapi lengannya langsung ditarik Aileen. Tapi sebelum itu, apa boleh aku tanya sesuatu dulu? Boleh. Aileen menatap mata sang suami lekat-lekat. Apa mungkin suatu hari kamu akan bosan denganku? Tadi aku habis lihat berita-berita selebritis yang selingkuh padahal istrinya cantik dan memiliki anak yang lucu. Alfian mengulas senyum. Satu tangannya membelai puncak kepala sang istri. Kamu takut aku selingkuh? Aileen mengangguk malu-malu. Meskipun tidak yakin bahwa Alfian mencintainya, toh sekarang ia merasa memiliki hak atas suaminya itu. Terlebih, Alfian dikelilingi wanita cantik yang siap menjadi pelakor. Sayang, membangun sebuah hubungan itu mudah. Tapi yang sulit itu mempertahankannya. Banyak sekali orang yang gagal menghadapi ujian dalam rumah tangganya. Kenapa bisa begitu? Kenapa laki-laki tidak pernah puas dengan satu wanita? Ya tidak tahu, mungkin kurang komunikasi. Alfian dapat melihat keraguan di mata wanita itu. Mau tahu caranya mempertahankan suami supaya tidak tergoda wanita lain? Aileen mengangguk penuh semangat, membuat Alfian menyembunyikan seringai. Ayo ke kamar sebelah, nanti aku ajari caranya. Malam ini kamu juga harus remedial materi nona Paka, kan? Bisiknya menggoda, menciptakan rona merah di pipi sang istri. Riana berjalan kaki melewati lorong sempit dan gelap menuju rumahnya. Di tangannya ada 2 buah paper bag pemberian Aileen di kantor tadi. Sepanjang jalan pulang, bayang-bayang masa lalu bermunculan di kepala. Riana tiba-tiba mengingat perbuatan jahatnya di masa lalu. Memikirkan Aileen yang bisa saja menghancurkannya dengan mudah melalui tangan Alfian, mengingat luka yang sudah diberikan Riana dan ibunya. Tetapi, tidak sedikit pun Aileen membalas, meskipun Alfian membukakan kesempatan itu lebar-lebar. Riana bahkan dapat melihat betapa tadi Aileen merasa tidak nyaman saat ia memijat kakinya. Tanpa terasa cairan bening lolos begitu saja. Riana masih ingat semua ucapan sang ibu bahwa Aileen dan ibunya adalah penyebab penderitaan panjang mereka. Ibunya bahkan selalu mendesak agar ia mencari suami kaya, agar bisa hidup nyaman dan tidak bernasib sepertinya. Riana menarik napas dalam-dalam saat memasuki halaman rumahnya yang sempit dan sederhana. Sudah 2 bulan ini ia dan ibunya menempati rumah itu. Sebab rumah lama yang dibeli ibunya dari hasil menjual Aileen harus dijual kembali demi menutupi utang-utang mereka. Ketika membuka pintu, Riana tiba-tiba terdiam. Dari arah dalam terdengar suara ibunya yang sedang mengomel. Semua ini karena Aileen. Dia selalu merebut tempat yang seharusnya untuk Riana. Lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupnya. Kamu bilang mereka akan kemana besok? Riana terdiam di tempat sambil berusaha menajamkan pendengaran. Sepertinya sang ibu sedang berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang. Studio foto Obox? Baiklah, hubungi aku kalau ada informasi baru. Tanpa mengulur waktu, Riana langsung mendorong pintu hingga terbuka lebar. Bu Nana tampak terkejut, lalu mematikan ponsel. Kamu sudah pulang? Ibu ada rencana jahat apa lagi? Tanya Riana. Sudah cukup, Bu. Jangan usik kehidupan Aileen lagi. Dia sudah bahagia setelah hidupnya kita hancurkan berkeping-keping. Bu Nana menghembuskan napas panjang. 2 buah paper bag di tangan Riana menjadi pusat perhatiannya. Kenapa jadi membelah dia? Hah? Kamu lupa kalau hidup kita hancur seperti ini karena dia? Bukan karena Aileen, Bu, tapi karena salah kita sendiri. Wanita paruh baya itu terkekeh, lantas berdiri meninggalkan kursi. Ia rebut 2 buah paper bag dari tangan Riana dan mengeluarkan isinya. Apa hanya karena Aileen memberi kamu pakaian mahal sampai kamu jadi lembek begini? Sepasang mata Riana terpejam.
Kedua tangannya terasa gemetar. Belakangan ini ia dan ibunya memang sering terlibat pertengkaran. Bukan karena itu, Bu. Lirih Riana. Hari ini aku merasa kita sudah terlalu jahat sama Aileen. Tapi meskipun begitu, Aileen tidak membalas kita. Padahal Alfian sudah membukakan pintu lebar-lebar supaya dia bisa membalas semua perbuatan kita. Ada apa dengan kamu, Riana? Wajar ibu membenci Aileen. Karena ibunya lah hidup ibu jadi seperti ini. Ayu dan Aileen sudah merebut tempat yang seharusnya menjadi milik kita. Dan kali ini ibu tidak akan biarkan Aileen bahagia. Ibu hanya akan membuat hidup kita jadi lebih susah. Kalau ibu menyakiti Aileen lagi, Alfian tidak akan mengampuni ibu. Terserah, ibu tidak peduli. Teriak wanita itu. Dan kamu sama sekali tidak berguna. Sampai kapan ibu harus hidup susah seperti ini? Punya anak gadis cantik percuma saja. Kamu tetap saja tidak bisa mendapatkan suami kaya meskipun ibu sudah keluar uang banyak. Riana mengusap air mata yang mengalir di pipi. Kamu seharusnya bisa dapat laki-laki kaya seperti Alfian. Tapi kamu terlalu payah. Cukup, Bu. Cukup. Teriak Riana. Selama ini aku sudah menuruti semua keinginan ibu. Aku dimanfaatkan seperti ini untuk memenuhi semua obsesi ibu. Kamu sudah berani melawan ibu, Riana. Kamu lupa pengorbanan apa yang sudah ibu lakukan untuk kamu. Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Justru aku jadi seperti ini karena perbuatan ibu. Teriak Riana penuh amarah. Memangnya sejak kecil apa yang ibu ajarkan padaku? Demi membalas dendam, ibu tega menyiksa Aileen sejak kecil, membuat aku menjadi kakak yang jahat dan ikut membenci Aileen dengan semua hasutan ibu. Plak. Satu tamparan keras mendarat sempurna ke pipi Riana, meninggalkan tanda kemerahan di sana. Selama beberapa saat Riana terdiam mengusap pipinya yang terasa kebas. Seumur hidup, ini adalah pertama kali sang ibu menyakiti fisiknya. Tamparan seperti inilah yang hampir setiap hari didapatkan Aileen sejak kecil. Sekarang kamu sudah berani kurang ajar sama ibu setelah semua yang ibu lakukan untuk kamu. Pengorbanan apa yang ibu maksud? Ibu hanya membentuk aku menjadi orang yang serakah dan jahat. Apa seperti itu yang ibu sebut pengorbanan? Kamu bisa bicara seperti itu karena tidak tahu kenyataan yang sebenarnya, Riana. Ayah kamu meninggalkan ibu untuk menikahi ibunya Aileen. Kita tidak diakui, sementara Aileen mendapatkan semuanya. Riana terdiam. Memilih meninggalkan sang ibu dan masuk ke kamar dengan membanting pintu keras. Keesokan harinya. Belum ada kata yang terucap dari bibir Aileen sejak memasuki sebuah bangunan besar dengan desain serba unik. Perhatiannya terfokus pada dinding berhiaskan foto-foto yang indah. Benar-benar memanjakan mata. Alfian berjalan di sampingnya. Satu tangannya menggenggam tangan sang istri, sementara satu tangannya mendorong stroller baby boy. Bayi kecil itu masih terlelap dengan nyaman. Kamu suka? Suka sekali. Terima kasih sudah mengajakku ke sini. Sama-sama, sayang. Apapun untuk kamu. Alfian mengulas senyum. Hatinya terasa lega, apalagi saat melihat wajah Aileen yang tampak sangat ceria. Seperti mengurangi perasaan bersalah di dalam hatinya. Mungkin dengan mengisi kehidupan Aileen dengan kebahagiaan, ia bisa terbebas dari beban dosa yang dilakukan sang papa di masa lalu. Kedatangan Alfian pun disambut dengan penuh hormat oleh sang pemilik studio yang merupakan kawan lamanya. Ia juga mengenalkan Aileen sebagai istri pada beberapa teman. Setelah berbincang sebentar, keduanya kembali berkeliling untuk menikmati pameran foto yang menakjubkan. Buat foto keluarganya di mana? Tanya Aileen beberapa menit kemudian. Mau sekarang buat fotonya? Boleh. Mumpung boy masih anteng. Tempatnya di sana. Ucapnya sambil menunjuk sebuah ruangan. Kamu bisa pilih tema sesuai selera. Mau ala putri salju, atau kamu mau jadi nenek sihirnya juga boleh. Bibir Aileen mengerucut mendengar candaan sang suami. Ia hadiahkan kapeten di lengan kanan. Oh, sakit. Biar saja.
Terus kalau aku jadi nenek sihir kamu jadi apanya? Tetap jadi pangeran lah. Gurau Alfian sengaja menggoda. Tunggu di sini sebentar, aku tanyakan ke Widi dulu. Alfian menuju sebuah ruangan, sementara Aileen mendorong kereta bayi dan melihat beberapa foto pemandangan alam yang terpajang. Tanpa ia sadari, dari jarak tak begitu jauh sepasang mata sedang menatapnya penuh kebencian. Sekarang aku akan mengirim anakmu padamu, Ayu. Tidak akan kubiarkan dia hidup bahagia di atas penderitaanku. Satu tangan wanita itu terkepal, sementara satu tangan lainnya menggenggam belati. Perlahan kakinya melangkah mendekati Aileen yang sedang fokus memandangi beberapa foto. Aileen bahkan tak menyadari bahaya besar yang mengintai. Hingga pada saat ia membalikkan tubuhnya dan mendapati Bu Nana berada tepat di hadapannya. Mati saja kamu anak sialan! Teriaknya penuh amarah, seraya menghunus belati arah perut. Selama beberapa waktu seakan terhenti berputar bagi wanita itu. Bola matanya yang semula memancarkan amarah kini berubah sendu. Seluruh tubuhnya yang panas mendadak terasa dingin. Lelehan kristal bening pun mengalir deras di pelupuk mata. Riana! Suasana panik seketika menyelimuti ruangan itu. Alfian yang menyadari keberadaan Bu Nana dengan sigap mengamankan istrinya. Aileen pun sama terkejutnya. Bahkan mulutnya belum mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu membuat semua orang tercengang dan ketakutan. Tubuh Riana luruh ke lantai. Cairan merah mengalir deras dari bagian perut. Bu Nana langsung menangkap tubuh putrinya yang layu akibat belati yang ia benamkan di perut bagian kiri. Wanita paruhbaya itu pun menjerit histeris di antara kerumunan manusia. Sementara Riana tampak menahan sakit dalam pangkuan sang ibu. Matanya memerah, wajahnya pucat. Riana, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu malah mengorbankan diri untuk melindungi dia? Jeritan wanita itu menggem di seluruh ruangan. Aku capek, Bu. Tolong jangan lakukan lagi. Tidak, Riana. Jangan bicara begitu. Maafkan ibu. Selama ini, ibu tidak pernah mengajarkan hal baik padaku. Hanya kebencian dan dendam. Lalu bagaimana ibu berharap aku akan mendapatkan hidup yang lebih baik?